Nah, pertanyaan kita pagi hari ini adalah apakah kesaksian dari para saksi yang diajukan tim Prabowo Hatta kemarin mampu memperkuat gugatan PHPU atau perselisihan hasil pemungutan pemilihan umum, dan juga pertanyaannya kemudian adalah bagaimana membuktikan TSM ini atau kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan juga masif. Kita akan membahasnya dengan 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Rasman Arif Nasution, tim advokasi Prabowo Hatta, kemudian Taufik Basare, tim advokasi Jokowi JK, kemudian ada juga Pak Marwarar Sihaan, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi. Kita akan membahasnya saat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Bincang Pagi. Siapa yang diancamnya? Panwas Cam. Jadi siapa yang diancam, kapan diancam, di mana diancam, apa ancamannya harus jelas. Siap. Untuk kita verifikasi, kalau tidak nggak usah silakan. Diarahkan untuk apa? Diarahkan untuk memilih nomor 2. Caranya mengarahkan apa kalimatnya? Ingat, saudara? Tidak tahu. Saudara melihat 2 orang itu mencoblos di sana. Saudara lihat atau tidak lihat, saya minta saudara jujur. Saudara sudah disumpah. Saudara lihat? Tidak, Yang Mulia. Pemirsa, sidang lanjutan sengketa Pilpres yang digelar Mahkamah Konstitusi mendengarkan keterangan sejumlah saksi yang dibawa tim kuasa hukum Prabowo Hatta. Sebanyak 25 orang saksi yang berasal dari 3 wilayah, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta, dihadirkan untuk memperkuat bukti adanya kecurangan. Sidang kedua gugatan hasil pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi yang diantaranya mendengarkan keterangan para saksi cukup menarik perhatian. Tim Prabowo Hatta mendatangkan sebanyak 25 saksi yang berasal dari wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Namun sebagian saksi yang didatangkan kubu Prabowo Hatta hanya menyampaikan kesaksian berdasarkan keterangan dari pihak lain. Di antara saksi yang diajukan tim Prabowo Hatta bahkan hanya mengetahui dugaan kecurangan tersebut berdasarkan laporan dari tim relawan atau dari kliping koran. Majelis Hakim Konstitusi yang diketuai Hamdan Zulfa beberapa kali menegur saksi yang dinilai tidak jelas dalam menyampaikan kesaksiannya. Yang sangat menyakitkan kami baca di salah satu media, Pak Hakim, bahwa Wali Kota Surabaya mengatakan kepada itu. Jadi Mohon izin, Pak Hakim. Jadi tidak perlu diterangkan kalau cerita mengenai dari media. Ya, cukuplah keterangan. Di situ ada surat keterangan domisili yang sama, Pak Hakim. Saudara, saya sudah ingatkan. Saya tidak bawa, Pak Hakim. Ya. Terima kasih, Pak Hakim. Saya ingatkan kalau saya bilang cukup. Nanti saya keluarkan dulu. Mohon maaf, yang mulia, saya buka lagi. Kalau ini bukan ujian, ini boleh buka. Juta 900. Berapa? 1.390.909. Itu yang suara sah atau yang menggunakan hak pilih? Sah. Suara sah. Yang menggunakan hak pilih berapa? Pilih dari semua total Ya, dari DPT. Iya, betul. Yang memilih laki dan perempuan ada. DPTP, DPK, DPKTP totalnya 1.408.210. Yaitu 1.408.210 ya. Sementara itu dalam penyampaian tanggapannya, tim kuasa hukum KPU dan pasangan Jokowi JK menyatakan gugatan tidak memiliki bukti-bukti yang kuat. Kuasa hukum KPU juga menilai perbaikan gugatan tetap tidak memiliki bukti yang konkret. Tidak ada penjelasan detail mengenai lokasi kecurangan dan siapa pelakunya. KPU juga mengklaim proses penghitungan sudah dilakukan terbuka di TPS dan pihak Prabowo Hatta tidak mengajukan keberatan. Menanggapi jalannya sidang gugatan Pilpres, tim kuasa hukum Jokowi JK sebagai pihak terkait juga menyatakan hal yang sama. Mereka mempertanyakan proses status hukum Prabowo yang telah mengundurkan diri dari proses pemilu karena pihak yang telah mundur dinilai tidak dapat lagi mengajukan gugatan. Tim Liputan Metro TV. Saya ingin ke Bang Rasman lebih dahulu. Bang Rasman, dari beberapa keterangan saksi kemarin banyak yang mengatakan bahwa keterangan mereka itu berasal dari keterangan pihak lain atau katanya-katanya begitu. Begitu ditanya oleh majelis hakim,
kapan, di mana, kemudian siapa yang melakukan kecurangan tidak bisa menjawab. Kenapa saksi-saksi begini bisa Anda hadirkan di persidangan? Baik, itu kan yang diekspos kan 1, 2, 3 orang yang memberi penjelasan seperti itu. Ada banyak hal yang sebenarnya cukup kuat gitu. Nah, ini kami buktikan bahwa kita tidak ada rekayasa gitu. Dia mengalir saja. Jadi apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ketahui, kesaksian itu kan apa yang dia dengar, dia lihat, dia rasakan, dia sampaikan. Nah, karena itu kita tidak pernah memanggil mereka untuk bisa memberi penjelasan, tapi perlu diingat bahwa banyak kesaksian itu sebenarnya cukup mumpuni, cukup kompeten, cukup berkualitas. Tapi masalahnya bukti-buktinya, apa cukup meyakinkan hakim? Kalau kemarin kita melihat sepanjang hari, bukti-buktinya dihadirkan, kalau tidak katanya, kalau tidak saya mendengar. Yang disebut dengan saksi itu kan mendengar juga termasuk ya. Kemudian yang disebut dengan memahami terhadap sesuatu perkara. Tapi persoalannya ini saya ingin katakan bahwa kita ingin pada electoral proses tadi. Bahwa prosesnya itu yang berlangsung kita anggap curang gitu. Jadi sekali lagi bahwa proses di Mahkamah Konstitusi ini ada 2 hal yang menarik. Pertama terkait dengan hitung-hitungan, kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua terkait dengan electoral proses. Di mana juga kalau kita cermati dari sidang pertama kemarin, itu tergambar benar bahwa pihak termohon dalam hal ini KPU di bawah pimpinan Pak Adnan Buyung meminta agar pembukaan kotak suara tidak masuk. Oke, tapi saya ingin kembali bertanya, apakah keterangan dari para saksi ini menurut Anda bisa memperkuat gugatan PHPU Anda? Saya yakin bisa, seperti tadi yang terakhir ini. Beliau mengatakan berapa hitungannya sekian, ya itu biasa dalam pertanyaan. Jadi kita tidak langsung bisa menjudge apa yang disampaikan saksi itu bagi majelis nanti tidak bernilai. Sebenarnya walaupun itu mereka ada banyak tidak nilai tahu gitu. siapa, di mana, kapan. Saya kira kalau ditelusuri lebih jauh, itu akan ada jawaban-jawaban yang konkret. Berarti majelis hakim tidak menelusuri lebih jauh begitu? Saya pikir majelis ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Kalau bisa, ini para saksi ini kan mereka ya. Saya menemukan di sidang MK kemarin misalnya. Kita juga kuasa hukum dari salah satu calon DPD. Itu majelis hakim itu sampai saya interupsi, mohon maaf saya bilang, Pak Majelis, tolong yang mulia. Kalau bicara jangan dong disampaikan, Anda datang ke Jakarta mau lihat Monas. Dia sudah capek lihat Monas ya. Dia kan merasa bahwa dia masyarakat biasa, masuk di ruang peradilan begitu. Grogi begitu. Dia pasti grogi. Tetapi kami ingin sampaikan bahwa Prabowo Hatta timnya tidak melakukan rekayasa apapun. Kita membiarkan mereka bicara apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan. Coba kita simak apa yang akan disampaikan oleh mantan hakim MK sekarang. Pak Marwarar, apakah hanya cukup mendengar atau kata-katanya itu bisa disebut memperkuat gugatan PHPU, Pak Marwarar? Ya, memang kalau kita perhatikan ya dalam aturan mengenai seorang saksi, ya tentu sudah jelas dikatakan itu dia akan menerangkan apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri kan. Jadi kalau informasi itu melalui suatu media yang lain lagi, apakah orang, laporan, atau koran, tentu saja itu masih akan menimbulkan suatu pertanyaan besar nanti bagi benak hakim, apakah bisa diterima itu sebagai suatu alat bukti yang sah. Tetapi kalau saya melihat, kemarin ada dari salah seorang anggota tim pasangan nomor 1 mengatakan mereka mengalami tentu kesulitan karena keterbatasan untuk membawa saksi di sidang MK. Oleh karena itu mereka memilih di level yang lebih atas, yaitu yang menerima laporan-laporan. Barangkali ini merupakan suatu alasan yang bisa masuk akal, tetapi tentu ada teknik lagi untuk membuat bahwa informasi itu sedemikian rupa dia menjadi otentik meskipun dibawa di level yang paling atas. Tapi kalau saya kira Pak Marwarar, keterangan-keterangan yang berdasarkan indikasi tanpa bisa menyebutkan secara jelas, tanpa bisa menghadirkan secara bukti, berarti ini tidak akan bisa digunakan sebagai alat bukti begitu? Ya, kalau saya sebagai hakim ya biasanya memang begitulah kan. Artinya dikatakan testimoni de auditu pasti itu kalau di dalam hukum acara manapun di dunia itu demikian adanya. Tetapi tentu saja itu bisa dilihat juga sebagai awal untuk melihat alat-alat bukti lain tentunya. Sebagai hakim, saya sebagai mantan hakim tentu akan mengatakan itu. Nah, ini yang sekarang menjadi masalah besar bagi saya, bahwa arah daripada kalau sebagai hakim melihat permohonan ini, yaitu dalil pertama itu apa, ya kan?
dan kemudian apa yang terjadi sebagai suatu yang disebutkan pelanggaran, dan kemudian apa tujuannya, yaitu kalau angkanya yang disebutkan itu di angka permohonan di sini, saya berulang-ulang mengatakan itu pada angka 4.5 barangkali itu, yang hilang suaranya Prabowo diklaim adalah 1,2 juta. Oke. Ditambah suaranya Pak Jokowi 1,2, hilang suaranya Pak Prabowo 1,5 juta. Itu hanya 2,7 kan. Oke. Dan diuraikanlah ini semua di bawah itu dengan tabel dari seluruh provinsi kan. Tetapi kemudian ini hilang karena apa? Inilah semua pelanggaran yang disebutkan, pelanggaran-pelanggaran. Tapi apakah terbukti kemudian? Ini nanti. Tapi bagi saya bukan hanya itu. Ini merupakan suatu hal yang menjadi suatu fokus awal dari hakim. Kalau yang hilang 2,7 di breakdown dalam permohonan itu, bagaimana hilangnya dan caranya hilang, tetapi kemudian selisih yang ada adalah 8, sekian juta. Ini Tidak make hakim sense. selalu berpikir signifikansi. Baik, oke, kita akan lanjutkan nanti Pak Marwar. Nanti saya juga ingin bertanya kepada Mas Tobas, bagaimana tanggapan terhadap kemarin 25 saksi yang diajukan dari 3 wilayah itu. Dan kami juga akan menjelaskan keterangan saksi mana saja yang menurut hakim tidak lengkap atau tidak konkret. Begitu nanti kita akan hadirkan satu persatu. Pemirsa, untuk memperkuat gugatan soal terjadinya kecurangan Pilpres, tim Prabowo Hatta menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi kemarin. Namun alih-alih memperkuat gugatan, dalam pemeriksaan, para saksi tersebut tidak dapat membuktikan keterangannya. Beberapa saksi mengaku hanya mengetahui adanya laporan kecurangan dari pihak lain, termasuk soal adanya intimidasi dan dugaan kecurangan saat pencoblosan. Siapa yang diancamnya? Panwas Cam, sehingga nggak berani untuk Panwascam. Iya. Siapa Panwascam namanya? Kebetulan kita belum melampirkan ini. Enggak, namanya saja. Kita nggak apal, buktinya kita lampirkan Jadi menyusul. jangan jadi Ya. gini, jangan cerita yang tidak jelas di sini. Tidak Siap, bisa Bapak. nanti diverifikasi. Ya. Jadi siapa yang diancam, kapan diancam, di mana diancam, apa ancamannya harus jelas. Siap, Bapak. Untuk kita verifikasi, kalau tidak nggak usah saudara terangkan. Ya. Kepala desa, berapa kepala desa dikumpulkan? Dari laporan itu juga tidak dijelaskan. Tidak jelas. Di mana dikumpulkan? Di rumah makan Maribu. Rumah makan Malibu. Ya. Di alamatnya tahu? Tidak tahu juga ya? Tempatnya tahu, cuman alamatnya nggak bisa menyebutkan. Oke, ya, jadi ya. nggak hafal alamatnya. Oke. Sekarang diarahkan untuk apa? Diarahkan untuk memilih nomor 2. Caranya mengarahkan apa kalimatnya? Ingat saudara? Tidak tahu. Tidak tahu karena laporan ya? Ya. Oke. Laporannya besok lagi supaya lengkap itu. Ya. Ajari caranya melaporkan. Saudara mencoblos di TPS 1, Iya. tapi bertugas di TPS 2. Iya, Yang Mulia. Pada saat saudara mencoblos di TPS 1 itulah, saudara melihat 2 orang itu mencoblos di sana. Saudara lihat atau tidak lihat, saya minta saudara jujur, saudara sudah disumpah. Saudara lihat? Tidak, Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebagian. Bagaimana saudara bisa menerangkan 1309 orang saudara sebagian terimanya? 1329 itu di tingkat kota, tapi yang kami permasalahkan adalah rincian namanya. Kami sehingga tidak bisa melakukan cross check gitu. Ya, nama dan namanya. Itu persisnya 1309 apa 1329? Di rekapan yang disampaikan oleh tim data kami itu 1329. Soalnya di dalilnya pemohon 1309. Emang saudara dapat tambahan lagi dari mana lagi? Itu adalah keterangan sejumlah saksi dari tim Prabowo Hatta kemarin. Saya ingin ke Mas Tobas sekarang. Bagaimana Anda melihat sejumlah saksi yang memberikan keterangan seperti itu, Mas Tobas? Ya, saksi itu kan gunanya untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil yang dimohonkan oleh pemohon. Ya, kita berangkat dari apa sebenarnya yang didalilkan oleh pemohon. Yang didalilkan oleh pemohon itu garis besarnya ada 2. Yang pertama adalah persoalan menurut pemohon ya, tuduhan adanya kesalahan penghitungan rekapitulasi suara
Sehingga menurut pemohon yang menang adalah Pak Prabowo dan Pak Hatta. Kemudian dalil yang kedua adalah pemohon menuduh bahwa ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi perolehan suara, ya, sehingga meminta agar diadakan pemungutan suara ulang. Nah, dari dua dalil besaran ini semestinya kan didukung alat-alat bukti termasuk juga saksi. Kalau kita lihat kemarin, saksi yang dihadirkan adalah dari 3 provinsi kan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Nah, dari keseluruhan saksi, saya bicara seluruhnya dulu, dari keseluruhan saksi tidak ada yang menerangkan mengenai kesalahan penghitungan. Satupun tidak ada yang menerangkan mengenai kesalahan penghitungan. Ya, jadi dalil yang pertama itu bahwa ada kesalahan penghitungan itu tidak jelas sama sekali. Apalagi dalam permohonan juga tidak dijelaskan dalam tingkatan mana salahnya, di TPS kah, di PPS kah, dan seterusnya. Karena hanya ditampilkan tabel per provinsi tanpa kita bisa. Berarti menurut Anda penghitungan rekapitulasi kemarin tidak diperkuat oleh keterangan saksi? Tidak, ya, tidak diperkuat oleh keterangan saja. Tidak ada saksi yang mencoba menerangkan untuk membuktikan dalil yang bagian pertama itu tadi, soal kesalahan penghitungan. Nah, kalau saksi-saksi kemarin lebih banyak menjelaskan mengenai angka DPKTB yang menurut saksi-saksi ini cukup besar, ya. DPKTB adalah daftar pemilih khusus tambahan, di mana pemilih-pemilih itu memilih dengan KTP. Ya. Saya ingin fokus dulu ke dalil yang pertama, Mas Taufik, ini terkait dengan kesalahan penghitungan suara. Saya ingin tanyakan ke Bang Rasman. Bang Rasman, tadi Mas Taufik mengatakan bahwa dari 25 saksi tidak ada loh yang bisa atau yang menjelaskan adanya kesalahan rekapitulasi penghitungan suara. Barangkali itu penilaian Mas Taufik, ya boleh saja ya. Tapi kalau dari kami, dari penilaian kami dan tim, itu ada beberapa dalil yang cukup menguatkan. Dan hanya saja barangkali itu dilihat secara sepintas ya. Tapi pada fokus masalahnya, kita kan ada banyak hal ya yang menjadi pertimbangan dalam memperkuat dalil-dalil itu. Ada yang disebut dengan silent evidence, ada yang disebut dengan speak evidence. Artinya saksi yang berbicara itu yang kemarin, nanti akan ada saksi yang tidak berbicara. Bukankah kalau kesalahan penghitungan itu harusnya form C1, kemudian karena diupload juga ke situs KPU, kemudian ini loh penghitungan kami yang benar, kemudian rekayasanya di mana, harus ada bukti fisiknya. Bukankah seperti itu? Saya pikir kemarin sudah banyak penjabaran-penjabaran. Ada penjelasan-penjelasan yang juga barangkali realistis disampaikan gitu. Tapi kembali kepada apa yang kita lihat bahwa dalam proses pendalilan yang disampaikan dalam posita dan petitum kami itu sebetulnya hampir bisa sinkron dengan apa yang disampaikan oleh para saksi. Hanya saja barangkali cara penyampaiannya itu barangkali mereka grogi, tidak begitu percaya diri, dan itu saya meyakini bahwa apa yang mereka sampaikan akan menjadi pertimbangan bagi majelis. Kita lihat saja nanti perkembangan. Nah, saya ingin ke Mas Tobas. Boleh saya tambah sedikit aja. Baru kemudian ini kami terus terang akan menjadi seru ke depan. Kita lihat saja bahwa kesaksian yang akan muncul itu akan ada. Misalnya telekonferensi, akan ada saksi video dan lain sebagainya. Ini akan bisa menjadi bukti yang kuat. Barangkali itu. Mas Tobas, bagaimana Anda melihatnya? Ya, jadi memang ya itu tadi tidak ada hal-hal yang menerangkan mengenai kesalahan penghitungan. Nah, kalau tadi dikatakan sinkron, memang ada beberapa yang sinkron. Ya, sinkron dalam hal angka DPKTB saja. Gitu kan. Disebutkan di dalil ini angka DPKTB-nya sekian, kemudian saksi menerangkan sekian. Tapi kita juga harus mengkritisi permohonan ini. Permohonan ini kalau menurut penilaian kami sebagai pihak terkait ada lompatan logika di situ. Jadi diterangkan angka-angka DPKTB di beberapa tempat, kemudian tanpa ada penjelasan lebih lanjut mengambil kesimpulan, kalau istilah kami lompatan logika, mengambil kesimpulan bahwa angka DPKTB yang besar ini karena ada mobilisasi pemilih. Jadi ada jembatan yang hilang di situ antara angka dengan kesimpulan mobilisasi pemilih. Nah, semestinya misalnya yang didalilkan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta yang sudah kita dengarkan kemarin, ada penjelasan yang dimaksud mobilisasi pemilih itu seperti apa. Apakah misalnya ada bis yang membawa orang, kemudian mencoblos, setelah mencoblos dipindah lagi ke tempat lain dan sebagainya. Itu sama sekali tidak ada. Semua bicara soal bahwa saya selaku saksi di tingkat PPK misalnya mendapatkan laporan bahwa angka DPKTB-nya sekian, kemudian ada masalah-masalah administrasi yang seharusnya fotokopi diserahkan tapi tidak diserahkan. Jadi semua yang diterangkan itu saya bisa simpulkan adalah permasalahan administratif,
Bukan mobilisasi. Bukan mobilisasi dan bukan pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikutnya. Nanti saya juga ingin bertanya ke Pak Marwarar, apakah menurut Anda, Pak, kalau misalnya Anda sebagai mantan hakim, cukup meyakinkankah keterangan-keterangan dari para saksi ini untuk meyakinkan Anda adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan juga masif ini? Kami akan... Siapa yang diancamnya? Panwas Cam. Jadi siapa yang diancam, kapan diancam, di mana diancam, apa ancamannya harus jelas. Siap. Untuk kita verifikasi, kalau tidak nggak usah silakan. Diarahkan untuk apa? Diarahkan untuk memilih nomor 2. Caranya mengarahkan apa kalimatnya? Ingat, saudara? Tidak tahu. Saudara melihat 2 orang itu mencoblos di sana. Saudara lihat atau tidak lihat, saya minta saudara jujur. Saudara sudah disumpah. Saudara lihat? Tidak, Yang Mulia. Saya ingin ke Pak Marwarar sekarang. Pak Marwarar, tadi dari apa yang disampaikan oleh Mas Taufik bahwa saksi tidak menjelaskan dan menerangkan adanya kesalahan penghitungan rekapitulasi. Kemudian yang kedua adalah tidak adanya bukti yang diajukan terkait dengan mobilisasi massa untuk memilih pasangan Jokowi JK. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, ada 2 dalil yang dibantahkan seperti ini, bagaimana saksi bisa memperkuat gugatan PHPU Prabowo Hatta, Pak? Ya, saya kira kalau sebagai seorang hakim tentu posisinya itu adalah apa yang disebutkan di dalam hukum acara perselisihan pemilu seperti ini, bahwa harus ada memang uraian yang jelas tentang apa yang didalilkan itu untuk mendukung apa yang dituntut nantinya, ya kan? Ini stick to the petitum. Bagaimana kalau uraiannya ternyata tidak jelas? Nah, inilah yang harus kita permasalahkan sekarang. Tentu hakim nanti akan menilai itu dari seluruh, baik itu permohonan, yang tentunya dari permohonan itu tentu saksi-saksi itu akan menjelaskan bagaimana. Kalau kita bicara tentang kuantitatif, itu relatif lebih mudah kita mengukur bagaimana sebenarnya hilang, berapa yang hilang, kan begitu. Jadi itu sebenarnya tidak bisa hanya bicara tentang saksi, tetapi dokumen per dokumen yang didukung oleh saksi. Oleh karena itu, kalau saya lihat dari apa yang diterangkan oleh para saksi, tentu dia tidak ada tadi yang menjelaskan bagaimana cara hilangnya suara itu. Nah, kalau mungkin pemohon menyebutkan apa yang disebutkan oleh saksi tadi, ancaman, kekerasan, pelanggaran barangkali di dalam permohonan, tentu dia melihat dari proses. Oke. Nah, itu memang pendirian mahkamah itu selalu bahwa proses itu pasti mempengaruhi hasil. Ini menarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Marwarar adalah terkait dengan hilangnya suara. Dikarenakan kemarin tim Prabowo Hatta juga mengklaim bahwa suara Prabowo Hatta ada pengurangan 1,2 juta suara, sementara tim Prabowo Hatta juga menuding ada penggelembungan 1,5 juta suara bagi Jokowi JK. Tapi kalau misalnya pun jumlah suara Prabowo Hatta ditambahkan 1,2 juta suara, jumlahnya adalah 63 juta, bukan 67 seperti yang Anda klaim. Kemudian kalau misalnya suara Jokowi JK setelah dikurangi 1,5 juta, jumlahnya adalah 69 juta sekian, bukan 66 juta seperti yang diklaim oleh Prabowo Hatta. Setelah dihitung-hitung ternyata Jokowi JK masih tetap menang, Bang Rasman. Saya pikir tidak juga. Jadi begini ya, saya ingin sampaikan bahwa kita tidak memberi maksud atau kata dalam pemahaman mobilisasi itu menghadirkan massa banyak. Tidak. Kan bukan kategori ke sana, Mas. Bahwa yang disebut dengan mobilisasi itu ada dia terstruktur perencanaan. Orang misalnya, nanti akan ada kesaksian dari Pekanbaru Riau misalnya. Itu ada di sana. Yang salah satu poin yang paling penting disampaikan Mas Tobas tadi adalah masalah DPKTB. Ya, saya ingat betul DPKTB ini sangat signifikan menambah suara. Itu bisa kita lihat nanti kesaksian kami. Misalnya DPKTB itu kan daftar pemilih khusus tambahan. Mereka itu hanya bisa mencoblos apabila di daerah itu misalnya dia bukan orang suku tapi dia lapor ke daerah pimpinan wilayah atau di daerah lurah setempat, dia baru mencoblos. Pada faktanya kita menemukan itu akan banyak sekali ternyata mereka itu yang tidak berasal dari situ, tapi tiba-tiba ujuk-ujuk ada di situ. Menjadi pertanyaan Bang Rasman, apakah mereka yang menurut Anda di PKTB siluman ini, mereka memilih pasangan nomor 2? Jangan-jangan mereka juga memilih pasangan nomor 1? Iya, kita kan punya data juga bahwa dari hitung-hitungan suara ini
bisa dilihat dari statement-statement mereka. Nanti akan kita lihat di sana. Ada kan saksi kita akan berbicara nanti di sana. Jadi saya kira kita jangan terlalu cepat bahwa dengan keterangan beberapa orang saksi saja, tapi paling tidak pointer dari gugatan kami itu kan nampak. Apa yang disebut dengan TSM itu termasuk salah satu diantaranya adalah DPKTB. Mas Tobas, salah satu DPKTB. Soal DPKTB yang dinilai bermasalah. Jadi begini, kemarin yang mulia Ketua Majelis Pak Hamdan Zulfa pun sudah menyatakan bahwa pemilih DPKTB ini tidak akan mungkin dapat diketahui memilih siapa. Ya, itu notorifaten, artinya fakta yang tidak perlu kita pertanyakan lagi. Jadi sudah jelas. Tidak mungkin kita bisa tahu dia memilih pasangan nomor 1 atau nomor 2, sehingga tidak bisa kita kualifikasi bahwa angka DPKTB ini pasti merugikan pemohon. Belum tentu juga, karena tidak bisa dilacak. Satu. Yang kedua, kita juga sudah menghitung dalil-dalil pemohon ini dalam numerik gitu ya. Kita angkanya kita coba hitung. Tadi soal selisih suara memang tadi yang seperti sudah dijelaskan tidak berpengaruh pada perolehan suara untuk penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Itu satu. Yang kedua, angka DPKTB pun setelah kita hitung total, dia juga tidak signifikan untuk mempengaruhi keterpilihan pasangan calon, karena angka DPKTB untuk tingkat nasional itu hanya 2,9 juta. Ya? 2,9 juta ya. 2,9 juta. Jadi kita mau berandai-andai lah, misalnya seluruh angka DPKTB memilih pasangan nomor 1 misalnya. Pasangan nomor 1 itu juga tidak sampai. Karena selisihnya adalah 8 juta. Selisihnya 8,4 juta. Setengahnya pun juga tidak sampai 2,9 juta. Sebentar, saya tanggung sedikit lagi. Yang berikutnya adalah kayak kemarin Jawa Timur dan Jawa Tengah itu angka DPKTB-nya juga tidak signifikan, karena hanya kalau kita bandingkan dengan suara sah itu hanya 0,95%, di bawah 1%. Jawa Tengah lebih rendah lagi, 0,7%, sekitar segitu. Nah jadi kalau nanti Pak Ma'ruf bisa terangkan, kalau kita mendalilkan sesuatu terkait dengan pelanggaran yang TSM itu tadi, maka dia harus secara signifikan mempengaruhi perolehan suara. Kalau tidak, ya tidak bisa dibuat apa-apa. Oke. Bang Rasman, ini ternyata menurut Mas Tobas 2,9 juta saja loh DPKTB. Kalau misalnya semuanya ke Prabowo Hatta juga tidak bisa mengungguli gitu. Makanya kami sebut bahwa, sekali lagi saya tegaskan, dalam materi gugatan kami itu ada tercantum yang kita sebut dengan electoral process. Jadi mau berapapun jumlah suara itu, berpengaruh atau tidak, ini bukan persoalan antara Prabowo Hatta dengan Jokowi JK, bukan. Ini persoalan tim kami yang mengamati bagaimana bobroknya penyelenggaraan pemilu. Baik, jadi fokusnya adalah penyelenggaraan pemilu. Bahwa apa yang dilakukan oleh KPU, mau 2 juta, mau 1 juta, tapi produk mereka kita anggap lalai Bawaslunya, ke DPKTB-nya carut-marut. Ini akan menjadi sebuah penilaian yang luar biasa. Jadi arahnya adalah, mohon maaf sebentar Mas, bahwa artinya bagi kami dari produk ini kan kita ada nanti di DKPP, ada persidangan. Begitu DKPP, ingat ya, legislatif kemarin saja ada 104 orang menurut Pak Jimli yang sudah diberhentikan. 40% dapat dibuktikan. Kita kejar ada banyak hal gitu. Bahkan kita sudah tahu kok gitu. Kalau hitungan matematis kita lihat nanti gitu. Tetapi yang pasti adalah apapun yang terjadi nanti di DKPP, putusannya akan berpengaruh bagi putusan di MK. Karena Pak Jimli mengatakan DKPP akan berusaha memutus lebih cepat daripada putusan MK. Akan berpengaruh bagi dalil mereka. Ya, tapi sudah jelas lah kalau kita lihat putusan-putusan MK selama ini, putusan yang dikabulkan kalau ada pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif itu yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara, keterpilihan pasangan calon. Nah kalau misalnya tadi sudah dikatakan hanya prosesnya dan sebagainya, apalagi dari keterangan saksi itu sifatnya hanya persoalan-persoalan administratif, ya itu jelas-jelas ya saya pikir sih agak sulit untuk kemudian meminta dilakukan PSU dan sebagainya. Nah ada satu lagi ya. Persoalan administratif ini ya itu tidak berkorelasi dengan tuntutannya pemungutan suara ulang. Kenapa? Persoalan administrasi ini ya ujung-ujungnya pun mungkin penghitungan suara ulang kalau misalnya ada angka yang tidak match terkait dengan administrasi DPKTB, KTP dan sebagainya. Atau dia seharusnya juga
selesai dalam proses rapat pleno rekapitulasi di tingkat tahapan bawah yang berjenjang. Baik, Nah, oke. kalau sudah ditandatangani dan sebagainya, artinya dianggap tidak ada masalah. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu, Bang Rasman. Mohon maaf, kami harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya juga akan bertanya ke Pak Marwarar, apakah keputusan DKPP ini nanti bisa mempengaruhi keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Kami akan. Hal yang diklaim oleh tim Prabowo Hatta adalah bobroknya penyelenggara pemilu atau KPU sehingga keputusan dari DKPP akan sangat signifikan. Ini menurut dari tim Prabowo Hatta. Sekarang saya akan ke Pak Marwarar. Apakah dengan keputusan DKPP yang lebih cepat daripada putusan MK akan mempengaruhi hasil MK, Pak? Ya, saya kira tidaklah kan, karena memang putusan DKPP itu adalah kualitas atau kualitas etik dan moral daripada penyelenggara. Dan itu adalah merupakan tanggung jawab pribadi. Jadi Anda perhatikan putusan DKPP itu adalah kalau terbukti ya tentu ada yang diberhentikan kalau berat. Oleh karena itu secara kelembagaan dia tentu tidak akan mengandung apa-apapun kecuali misalnya seperti yang dikatakan oleh Pak Rasjamini, secara struktur dia misalnya bisa ditunjuk dari atas, ada perintah yang muncul dari pimpinan atau anggota KPU itu memerintahkan itu secara struktur ke bawah bahwa itu memang harus dilakukan pelanggaran seperti itu untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Oleh karena itu mungkin kalau seperti kita ingat pada tahun 2009 ya memang KPU dikritik bahwa dalam penyelenggaraan itu ada memang beberapa kelemahan-kelemahan. Tapi kita pahamlah bahwa karya manusia tidak akan sempurna kan. Itulah sebabnya ada kontrol seperti ini. Bang Rasman, Anda melihat bahwa putusan DKPP tidak berpengaruh tuh Bang, gimana dong? Saya kira, mohon maaf abangku, ya. Saya pikir kita lihat ini Bang, DKPP ini persoalan hulu loh. Ini persoalan hulu gitu. Sekarang kalau Pak Marwara mengatakan bahwa adakah yang secara langsung berimplikasi terhadap masyarakat atau KPU di daerah atas putusan KPU RI, ada SK atau surat edaran 1449 25 Juli itu yang meminta agar dibuka kotak suara. Itu sampai terstruktur ke bawah. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat serius. Tapi kan itu di tingkat kota, gitu, provinsi untuk memperkuat bukti bagi KPU untuk menghadapi di persidangan kan? Tapi bagi kami inilah kejahatan yang sistematis salah satu. Oke, Pak Karena Marwarar. kami anggap ini sesuatu yang serius. Kotak suara salah satu. Bentar. Oke, Kalau saya tanya Pak secara hukum, kalau komisioner KPU diberhentikan, itu yang nandatangani Husni Kamil Manik selaku ketua KPU, dan mereka berbeda-beda pandangan. Di sini juga ada juri berbeda. Kemudian saya dengan Arief Budiman berbeda, mereka tidak satu suara. Dengan surat itu, misalnya dengan edaran yang tidak mengikat itu, nanti menimbulkan implikasi di sana dan dibuktikan itu sebuah pelanggaran, lalu diberhentikan. Pertanyaan saya, siapa yang akan melegitimasi keputusan KPU sementara mereka mengeluarkan itu yang mengatakan tanggal 22 Juli itu ada pemenang Pilpres dan ternyata dihukum pelakunya itu? Barangkali rakyat akan sulit untuk menerima itu. Meskipun secara langsung tidak ada implikasinya. Jadi saya kira di dalam konsep melawan hukum juga barangkali semua sarjana hukum tahu bahwa boleh jadi ada suatu perbuatan melawan hukum, tetapi dia harus punya hubungan kausal dengan akibat yang timbul. Nah, kalau kita pun mengakui nanti apakah DKPP atau MK mengakui ini suatu kesalahan, apakah dia punya hubungan kausal dengan penghitungan suara yang muncul karena dalil mereka adalah untuk bagaimana memberikan jawaban yang terbaik di dalam sidang di MK. Nah, kalau itu bisa dibuktikan oleh pemohon nanti, barangkali kita lihat apa yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang maksud dengan electoral proses tadi, itu yang kita permasalahkan. Ini artinya hasil dari DKPP tetap membutuhkan pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Ya, saya kira karena memang sudah MK juga sudah mengakui bahwa proses selalu ada dampak terhadap hasil. Tetapi inilah yang Anda harus nanti, makanya saya tetap stick to the permohonan. Kalau Anda mendalilkan 2,7 juta yang menjadi masalah, tetapi selisih 8,4, ya saya kira secara matematik sederhana itu kan bisa dijawab. Saya tidak bicara masalah matematik. Kita bicara masalah kesalahan mereka. This is constitutional complaint. Ini komplain kami yang konstitusional. Karena apa yang mereka lakukan itu Pak Marwara, kalau misalnya dipecat di sana, bagaimana kita melegitimasi itu, kita coba Pak? lihat. Kalau MK tidak melihat itu sebagai sebuah keputusan yang pandangan Bang Tobas seperti apa? Jadi gini, persoalan tadi pembukaan kotak suara dalam rangka pembuktian di Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah selesai diskusinya dengan sikap Mahkamah Konstitusi yang kemarin dibacakan dalam persidangan. Pada intinya ya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa persoalan
apakah bukti yang diambil dari pembukaan kotak itu dapat dinyatakan sebagai bukti yang valid atau tidak, itu akan nanti disikapi dalam putusan akhir. Dalam putusan akhir. Itu satu. Yang kedua, ya sejak ketetapan itu dibacakan, ya sejak kemarin tadi, ya Mahkamah Konstitusi mengizinkan untuk melakukan pembukaan kotak suara dalam rangka pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Nggak masalah berarti? Tidak masalah. Jadi sebenarnya sudah nyatakan oleh ini saya jawab sepanjang. Sebentar. Ya, syarat-syaratnya adalah mengundang saksi pasangan calon, mong dan itu saksi dari kedua pasangan calon diundang, Bang Tobas? Diundang. Kemudian ada berita acaranya. Jadi yang ingin ditekankan adalah bahwa pembukaan kotak suara itu tidak dimaksudkan untuk mengubah apa isinya, tapi untuk mengambil, ya, kemudian mengkopinya dan melampirkannya dalam bukti-bukti di persidangan. Nah, jadi yang paling penting kalau tidak ada perubahan apapun, maka tidak ada masalah sama sekali. Rasman nggak masalah loh, itu bukan mengubah hasil dalam kotak suara loh. Tafsir dari sahabat saya Tobas, kita sama-sama di situ. Ini apa yang disampaikan oleh MK? Iya betul. MK mengatakan dibolehkan, tapi per tanggal berapa? Per tanggal 8 kemarin, dia tidak berlaku surut. Ya, tapi mereka lakukan pembukaan kotak suara itu tanggal 25 suratnya. Artinya bahwa ada pelanggaran di sana. Kita lihat saja majelis akan bersidang tentang itu. Kita tunggu putusan. Harusnya mereka buka. Itu kemarin Saudara Putu yang mantan anggota KPU juga mengatakan seharusnya mereka menunggu sampai ada keluar putusan yang kemarin. Tanggal 8 baru buka. Sekarang siapa yang menjamin itu bahwa mereka buka dengan fair? Untuk membuka kotak suara ada prosedur tetap yang normal. Ada panwas, ada saksi. Dan menurut Arief Budiman, silakan kalau ada yang protes tidak dibuka. Kalau yang protes ini artinya dibuka, kita tunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa dan kita harus paham bahwa pembukaan kotak suara itu hanya dibolehkan per tanggal 8 kemarin, bukan 25. Tapi saya ingin bertanya terakhir kepada Mbak Rasman terkait dengan sidang minggu depan. Bagaimanakah Anda mempersiapkan saksi-saksi sehingga saksi-saksinya memiliki bukti yang kuat, keterangannya juga tidak katanya-katanya dan tidak hanya indikasi, Pak? Insya Allah akan ada kejutan-kejutan. Yang kemarin juga katanya ada kejutan, tapi nggak ada kejutan. Ada kejutan MK, kejutan putusan MK. Itu bagi kami kejutan. Kejutan. Kemudian DKPP katanya ada kejutan. DKPP mengatakan dari 2 tahun yang lalu ada 40% yang dapat dibuktikan di DKPP sehingga dijadikan berhenti. Saya kira sampai ke sana. Terakhir ke Pak Marwarar. Ya, saya tertarik itu yang disebutkan bahwa kalau nanti seandainya dipecat ketua KPU karena perbuatan itu. Ini juga dilaporkan ke Barreskrim soalnya, Pak. Kehilangan legitimasi pemilu yang ada itu, saya kira beginilah, ada itu pelanggaran yang mungkin bisa terbukti, tapi dia tidak memiliki niat jahat. Itu akan pasti dipertimbangkan oleh hakim. Baik. Ada itu seperti itu adanya, maka seperti dalam pemilu 2009 KPU itu dikritik memiliki kelemahan, mungkin juga nanti KPU masa sekarang memiliki kelemahan. Tetapi kalau soal legitimasi itu rakyat yang menentukan itu. Baik. Ya kan? Jadi beda urusan ya? Ya beda urusan. Mas Tobas, terakhir Mas. Kita mendapatkan satu pendidikan politik yang baik, pembelajaran yang baik dari seluruh proses ini, termasuk di Mahkamah Konstitusi, karena publik bisa menyaksikan, bisa belajar juga dari apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Termasuk juga bisa melakukan penilaian ya terhadap proses yang terjadi. Ya. Misalnya publik menilai saksi-saksi ini seperti apa, kemudian dalam berbagai kesempatan juga publik juga bisa mengetahui isi dari permohonan dan sebagainya. Termasuk juga bisa menghitung ini angka-angka yang diuraikan di permohonan ini reasonable atau signifikan atau tidak. Dan itu semua bisa terlibat di dalamnya. Nah, akhirnya kita juga melihat bahwa publik pun juga bisa turut mengikuti proses ini dan secara objektif melakukan penilaian, sehingga ya kita berharap ketika semua mata mengawasi, maka MK pun juga bisa memutus dengan satu independensi yang sangat tinggi dan keadilan yang akan ini artinya kita tunggu saja. Tanggal 15 adalah batas akhir untuk mendengarkan kesaksian. Yang kabarnya mempersiapkan 1000 saksi. Kita tunggu kejutan untuk minggu depan. Kemudian keputusannya adalah tanggal 21 Agustus ya dari Mahkamah Konstitusi. Kita tunggu saja bersama-sama kejutan dan juga keputusan dari Mahkamah Konstitusi.